Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang baru belajar programming, atau mungkin sudah lama belajar tapi masih bingung gimana sih caranya supaya bisa ngoding. Jadi video kali ini kita nggak akan ngoding dulu ya, atau membuat sesuatu dengan coding, tapi kita akan membicarakan step by step cara belajar yang efektif. Ini kalau bisa mempercepat kita supaya bisa ngoding. Karena itu, yuk kita ikutin tips-tipsnya. Yang pertama kita tentuin dulu roadmap-nya ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau belajar JavaScript, pertama tentuin dulu apa aja nih yang mau kita pelajarin. Soalnya materi JavaScript itu kan banyak ya. Mulai dari pemula, menengah, sampai mahir. Saran saya teman-teman pelajarin aja dulu yang level pemula, plus level menengah yang kira-kira bakal sering dipakai. Dan ini menurut saya kurang lebih antara 30-40%. Kenapa? Soalnya kalau teman-teman terus pelajari sampai ke level mahir, atau 80% lebih, saya yakin teman-teman akan jenuh duluan, dan teman-teman akan mengalami banyak kesulitan. Karena semakin ke atas, materi coding itu akan makin rumit ya. Lalu yang kedua, pahami script dasarnya, atau sintaksnya. Misalkan di JavaScript itu ada sintaks begini ya. Pertama teman-teman cari tahu dulu, apa sih arti dari array itu? Apa sih arti dari sort itu? Oh, array itu artinya himpunan atau kumpulan data. Dan sort itu artinya urutan data dari himpunan tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya ialah dengan teman-teman mengetahui arti dari keywords-nya, maka akan mempermudah teman-teman untuk memahami fungsinya dan juga mempermudah untuk menghafalnya. Sehingga suatu saat teman-teman memerlukan sintaks tersebut, maka mudah untuk mengingatnya. Selain itu juga, saya saranin teman-teman untuk belajar membaca petunjuk teknis dalam dokumentasi resmi dari sebuah teknologi ya. Sebab menurut saya penjelasan yang paling akurat dan lengkap dari suatu teknologi adalah penjelasan yang diberikan oleh dokumentasi resminya. Memang di sini diperlukan pemahaman mengenai bahasa Inggris, soalnya kebanyakan dokumentasi tersebut dalam bahasa Inggris. Tapi kita patut bersyukur, sekarang ini sudah banyak aplikasi kamus ataupun translator ya, yang bisa kita pakai untuk menerjemahkan dokumentasi tersebut. Seperti Google Translate ataupun yang lainnya. Jadi ibarat teman-teman membeli suatu alat elektronik, maka petunjuk lengkap mengenai alat tersebut adalah yang terdapat pada buku panduannya, yang teman-teman dapatkan sewaktu membelinya. Yang buku tersebut dikeluarkan oleh produsen atau pabrik pembuatnya. Lalu yang ketiga, berlatihlah menerapkan script tersebut, atau istilahnya learning by doing. Setelah kita mempelajari script dasarnya atau sintaksnya, maka kita harus belajar menerapkannya pada sebuah proyek sederhana. Karena tanpa mempraktekannya, maka kita tidak akan bisa memahami penggunaannya dengan sempurna. Dan ketika berhasil mempraktekannya, maka hal tersebut menjadi pengingat kita untuk mempelajari materi selanjutnya. Untuk contoh penerapan sederhananya itu seperti ini ya. Di sini kita buat dulu elemen-elemennya ya. Kita buat juga tombolnya. Lalu di sini kita definisiin array-nya ya. Lalu pada saat tombol diklik di sini, maka kita jalankan fungsi untuk merutkan data pada array. Untuk tampilan di browsernya seperti ini. Di sini kita punya daftar nama siswa yang belum diurutkan. Kita klik tombol urutkan, maka nama-nama siswanya menjadi urut teman-teman, sesuai abjadnya ya. Lalu yang keempat, cari teman sharing atau berbagi teman-teman. Kenapa? Karena saat kita belajar, ada kalanya kita tidak mengerti apa yang kita pelajari, tapi teman kita memahaminya. Begitupun sebaliknya. Ada kalanya, apa yang kita pahami justru teman kita tidak memahaminya. Dan dengan kita punya teman sharing, belajar juga jadi lebih menyenangkan ketimbang kita belajar sendirian. Baik teman sharing offline, seperti teman sekolah atau teman kampus, ataupun online, seperti kita bergabung dalam sebuah forum atau komunitas. Lalu yang kelima, buat aplikasi sederhana siap pakai. Jadi setelah teman-teman mempelajari materi yang sudah ditentukan sebelumnya, dan juga berlatih menerapkannya, sekarang saatnya buat teman-teman untuk belajar membuat aplikasi sederhana tapi bisa digunakan dalam keperluan sehari-hari. Seperti aplikasi to-do list, kalkulator, atau CRUD sederhana tentang barang koleksi punya teman-teman masing-masing. Dan disinilah mungkin teman-teman akan memerlukan script atau materi yang belum dipelajari sebelumnya dalam roadmap awal. Mungkin materi tersebut ada di level menengah ataupun di level mahir. Jadi silakan teman-teman lompat aja dulu, lalu pelajari materinya. Dan yakinlah kalau teman-teman mampu memahami materi level selanjutnya, sebagaimana teman-teman mampu memahami 40% materi sebelumnya. Atau teman-teman bisa juga mengikuti tutorial pembuatan aplikasi yang ada di internet. Sekarang kan banyak tuh
developer yang buat tutorial pembuatan aplikasi. Termasuk saya sendiri buat ya di channel ini. Lantas gimana cara mempelajarinya? Yang pertama saran saya ikutin dulu tutorialnya. Buat semuanya sama persis seperti yang dibuat oleh kreatornya. Baik itu nama file, nama variabel, struktur folder, dan juga yang lainnya. Pastiin aplikasi yang teman-teman buat itu jalan seperti yang dibuat oleh si kreator, dan jangan copy paste. Kenapa? Sebab kalau teman-teman copy paste, teman-teman nggak akan tahu alur pembuatannya. Sedangkan sebelum membuat sebuah aplikasi, seorang developer mesti tahu dulu alurnya. Selain itu, teman-teman juga nggak akan nemuin error, seperti kalau teman-teman mengikuti tutorialnya. Sedangkan belajar bagaimana cara menangani error itu sangat penting ya. Sebab nggak ada programmer yang nggak nemuin error, dan bukan programmer namanya kalau nggak bisa nanganin error. Lalu yang kedua, setelah teman-teman berhasil membuat aplikasinya, silakan teman-teman salin aplikasi tersebut. Anggaplah file asli sebagai master, dan salinan inilah yang teman-teman modifikasi. Mulai dari tampilannya, fitur-fiturnya, ataupun yang lainnya. Contoh, misalkan di aplikasi aslinya pada halaman login, si kreator tidak membuat fitur vPassword. Silakan teman-teman coba buat fitur tersebut, cari referensi lain tentang bagaimana cara membuatnya, dan yakinlah kalau teman-teman mampu membuatnya. Soalnya, teman-teman sudah bisa mempelajari 40% materi yang ditentukan di roadmap awal, dan juga sudah melihat proses pembuatan aplikasi dan juga fitur-fiturnya secara keseluruhan. Dan yang ketiga, silakan teman-teman buat aplikasi yang baru, seperti salinan yang sudah dimodifikasi. Lalu ketik semua skripnya dari awal. Teman-teman tetap boleh ngeliat skrip sebelumnya sebagai referensi, tapi nggak boleh copy paste. Tetap harus ketik. Kenapa? Sebab kalau sebelumnya, teman-teman hanya mengikuti tutorial. Sedangkan sekarang, teman-teman sambil ngetikin skripnya, teman-teman juga berpikir bagaimana cara membuat aplikasi ini. Dan kalau teman-teman berhasil sampai tahap ini, saya yakin, teman-teman akan mampu membuat aplikasi yang lainnya dan mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya. Saya ingat waktu dulu awal-awal belajar ngoding, jadi mentor saya itu bilang gini, kamu harus ketik ya, gak boleh copy paste. Selain itu, kamu juga harus pakai text editor bawaan OS, seperti Notepad bawaan Windows atau text edit bawaan Mac. Sedangkan kita tahu ya teman-teman, text editor bawaan OS itu kan polos banget. Kita nggak ada bantuan dalam penulisan skripnya. Tapi hikmahnya, kita jadi lebih teliti dalam menuliskan skrip, dan kita juga jadi hafal, baik keywords, sintaks, dan juga yang lainnya. Lalu tips yang keenam menurut saya adalah ketelitian. Kita tahu bahwa skrip bahasa pemrograman itu sangat sensitif. Jangan kita salah satu baris, salah satu huruf aja bisa nimbulin error. Hurufnya benar, tapi besar kecil salah, juga bisa error. Malahan ada bahasa pemrograman tertentu yang indentasi pun harus diperhatikan. Jadi walaupun keywordnya sudah benar, huruf besar kecilnya sudah benar, tapi indentasinya salah, tetap error juga teman-teman. Jadi harus teliti ya. Dan yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah kesabaran. Soalnya segala sesuatu itu perlu proses. Jangan belajar sesuatu yang rumit seperti ngoding. Belajar sesuatu yang mudah aja, seperti buat ketupat misalkan. Kalau nggak sabar itu nggak jadi teman-teman. Apalagi yang belajar sesuatu yang rumit. Dan yakinlah bahwa apa yang orang lain mampu melakukannya, maka kita pun bisa melakukannya. Tapi memang buat orang yang pintar atau berbakat, mereka lebih cepat menguasainya. Tetapi kita pun bisa seperti mereka walaupun tidak secepat mereka. Jadi jangan putus asa. Jadi ini teman-teman, tips belajar ngoding dari saya, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang masih awam dan membuat teman-teman semangat dalam pelajarinya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.